مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya, sehingga kita dapat kembali hadir pada tempat yang mulia ini untuk kita bersama-sama melanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Ahadits. Selanjutnya selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang peroleh syafaat kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali masuk membahas kitab Mukhtarul Ahadits. Kita mulai hadis yang dimulai dengan huruf kaf. Hadis nomor 865, halaman 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Kana Allahu, maka bermula Allah itu ada. Wa lam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu apapun ghairuhu yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, dan adalah Allah memiliki arsy 'alal ma'i, di atas air. Wa kataba fi zikri, dan Allah telah mencatat setiap yang diciptakan olehnya di alam semesta ini fi zikri, di dalam az-zikri, yaitu lauhul mahfuz. Kulla syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Jadi Allah mencatat tiap-tiap sesuatu di dalam lauhul mahfuz. Wa khalaqas samawati wal ard, dan setelah Allah mencatat segala sesuatu di lauhul mahfuz itu, baru Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kandungan dari hadis ini yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu ada, Allah itu al-wujud, dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyamai kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kemudian arsy Allah itu berada di atas air. Kemudian ketika Allah berada di atas arsy-Nya, di sana Allah menulis atau mencatat segala sesuatu yang akan diciptakannya itu di lauhul mahfuz, atau disebut dengan az-zikr. Nah, sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini kita bertanya, apakah yang dimaksud dengan arsy Allah di atas air ini? Jadi hadis ini keluar dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW ditanya oleh
penduduk Yaman yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab pertanyaan dari penduduk Yaman yang mengatakan, di manakah arsy Allah itu? Nah, ini penduduk kota Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, bahwa arsy Allah itu berada di atas air. Tapi air yang dimaksud di sini bukan dalam pikiran kita, yaitu lautan. Karena sebelum penciptaan bumi dan langit ini, Allah sudah bersemayam terlebih dahulu di atas air. Air yang dimaksud ini yaitu air di atas arsy Allah. Nah, ini juga sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Hud yang menjelaskan tentang arsy Allah itu berada di atas air. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hud, "Wallahu allazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'i." Dan Dia Allah menciptakan langit dan bumi ini pada 7 masa. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, dan adalah arsy Allah itu berada di atas air. Nah, jadi sekali lagi makna air di sini bukan makna air lautan, tapi air yang berada di atas arsy Allah. Ya. Jadi ini pemahaman tentang pertanyaan dari penduduk Yaman tentang bagaimana arsy Allah itu. Jadi sekali lagi, sebelum langit dan bumi ini diciptakan atau alam semesta ini diciptakan, semua itu tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Apa-apa saja yang Allah akan ciptakan di alam semesta ini tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan segala takdirnya juga telah dicatat dalam Lauhul Mahfuz, termasuk kita manusia. Takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ini adalah hadis yang sahih. Kemudian hadis nomor 866. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaburat khiyanatan." Alangkah besarnya sebuah khianat. Bagaimana bentuk besarnya sebuah khianat itu? An tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun. Bahwasanya engkau berkata kepada saudaramu hadisan, akan satu buah perkataan. Engkau bercerita kepada seorang saudaramu akan satu buah kabar atau cerita. Huwa laka bihi musaddiqun, dan ceritamu itu dibenarkan oleh saudaramu. Wa anta lahu kazibun, padahal engkau itu berdusta tentang apa yang telah engkau ceritakan. Nah, ini termasuk khianat ini. Khianat yang paling besar, yaitu kita menceritakan sesuatu yang sebenarnya cerita kita itu adalah suatu kedustaan. Dan orang yang tempat kita bercerita itu membenarkan apa yang kita ceritakan. Ini termasuk khianat yang paling besar. Jadi hati-hati ketika kita bercerita kepada saudara kita, tapi cerita kita itu tidak mengandung satupun kebenaran, bahkan lebih condong kepada kedustaan. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya itu kan, tanda-tanda orang munafik itu adalah apabila dia berkata, maka ucapan atau perkataan yang dia katakan itu mengandung kedustaan. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hati-hati ketika engkau berbicara, ketika engkau bercerita kepada saudaramu, sedangkan cerita yang engkau sampaikan itu dibenarkan oleh saudaramu, padahal apa yang kau sampaikan itu lebih banyak mengandung kedustaan. Maka itulah yang disebut dengan kaburat khianatan, kedustaan atau khianat yang paling besar. Nah.
Di dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda kiamat itu adalah bermunculannya para pendusta di atas dunia ini. Tanda-tanda kiamat itu bermunculannya para ahli kisah, ahli dongeng, ahli cerita, yang mana ceritanya itu tidak satu pun mengandung kebenaran. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada kita, berhati-hatilah terhadap mereka. Nah, ini tanda-tanda kiamat, karena belum tentu apa yang dia sampaikan itu mengandung kebenaran. Jadi bahaya dari kita bercerita tentang suatu kedustaan itu, bahayanya bagi kita, satu, kita tidak akan memperoleh ketenangan dalam jiwa kita. Kita tidak akan memperoleh kedamaian dalam hati kita. Jadi orang yang sering berdusta, maka esoknya dia akan mendatangkan satu dusta yang lain, terus menerus, dan dia akan takut, dia akan khawatir jikalau apa yang ia sampaikan itu terbongkar bahwa itu adalah mengandung kedustaan. Nah, itu tanda yang pertama bagi orang yang berdusta, yaitu tidak memiliki ketenangan dalam hati. Yang kedua, bahaya bagi orang yang berdusta itu, maka muruahnya atau wibawanya akan jatuh di mata orang lain. Jadi orang yang pernah berdusta sekali saja, kemudian kedustaannya itu ditahu oleh orang, maka orang lain akan menganggap dia rusak atau celaka di pandangannya, walaupun nanti atau suatu saat apa yang disampaikannya itu mengandung kebenaran. Ya. Ini bahayanya kita berdusta. Dan yang ketiga itu, dusta itu merupakan tanda dari orang-orang yang munafik. Jadi hati-hati, jangan sampai setiap cerita yang disampaikan oleh orang lain itu kita terima, kita serap tanpa kita pilah dan pilih. Karena fungsi kita diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu mampu memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah yang keluar dari cerita orang lain. Ya. Apalagi itu disampaikan oleh orang yang fasik. Jadi orang yang fasik ini adalah orang yang merusak agama. Orang yang merusak agama. Tidak mungkin kebenaran itu datang dari lisan orang yang merusak agama. Rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian hadis nomor 867. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katimul ilmi, bermula orang yang menyembunyikan ilmu, wabil khusus ilmu agama. Jadi hati-hati orang-orang yang dititipkan oleh Allah, khususnya ilmu-ilmu agama, kemudian dia menyembunyikan, artinya tidak mau berbagi, tidak mau memberikan kepada orang lain. Yal'anuhu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri wat tayr fis sama. Maka orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu, yal'anuhu kullu syai'in, dia akan dilaknat oleh tiap-tiap sesuatu, hatta al-hut fil bahri, sampai dengan ikan-ikan yang ada di laut, wat tayr fis samai, dan burung-burung yang ada di langit. Nah, ini hati-hati, jangan sampai namanya kita menyembunyikan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Jikalau ada orang yang bertanya kepada kita, maka jawablah pertanyaan itu sesuai dengan kapasitas dan kualitas ilmu kita. Jangan sampai kita menyembunyikan ilmu itu, padahal orang itu butuh terhadap fatwa atau terhadap jawaban dari kita.
Jadi orang-orang sekali lagi yang dititipkan ilmu oleh Allah, maka kelak orang-orang yang dititipkan ilmu oleh Allah dilaknat apabila dia menyembunyikan ilmunya, dilaknat oleh ikan-ikan yang ada di laut dan burung-burung yang ada di langit. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin," barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, kemudian dia menyembunyikan apa yang ditanya itu, atau dia tidak mau memberi tahukan terhadap apa yang ditanya itu, uljima yaumal qiyamah, maka kelak orang-orang yang diberikan ilmu, yang tidak mau berbagi, yang tidak mau memberikan jawaban itu, uljima yaumal qiyamah, kelak mereka akan dikekang pada hari kiamat, bilijamin minan nar, dengan kekangan dari api neraka. Nah ini hati-hati ya. Apapun yang kita miliki, jikalau kita tahu, sampaikan. Dan orang yang menerima jawaban pula, jangan menganggap remeh dari apa yang telah disampaikan oleh orang itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, tapi jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun itu keluar dari lisan seorang budak, tapi yang keluar itu berupa mutiara, ambillah. Ya. Maknanya apa? Jikalau ilmu itu keluar dari seorang budak atau orang yang rendah derajatnya, maka ambillah. Ya. Tapi jikalau keburukan itu keluar dari lisan seorang raja, tinggalkanlah. Jikalau tidak ada manfaat yang keluar dari lisan seorang pembesar, maka tinggalkanlah. Nah ini maknanya, unzur ma qala wala tanzur man qala. Ambillah atau lihatlah apa yang ia sampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Jadi pesan Rasulullah SAW, bahayanya kita namanya menyembunyikan ilmu. Jikalau kita mengetahui tentang ilmu itu, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Jikalau orang itu benar-benar butuh kepada kita, jangan sampai dengan sebab kita menyembunyikan ilmu itu, kita dilaknat oleh Allah, kita dilaknat oleh binatang-binatang yang berada di lautan dan burung-burung yang berada di atas langit. Rawahu Ibnu Jauzi an Abi Sa'id. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dari Abi Sa'id. Kemudian hadis nomor 868. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullahi al-qisas. Bermula kisos itu, bermula hukum pancung. Kitabullah itu adalah ketetapan Allah. Jadi kisos itu membunuh orang yang telah membunuh orang lain, ya. Itu sebenarnya ketetapan Allah, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Jadi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka hukuman bagi orang yang membunuh orang lain dengan sengaja itu yaitu dikisos, dibunuh kembali, ya. Tujuannya apa? Tujuan yang paling utama itu agar tidak timbul dendam oleh keturunan-keturunan mereka. Nah ini adilnya hukum Islam, ya. Jadi orang yang membunuh, bunuh dia juga, agar anak cucu keturunan dari orang yang telah dibunuh itu tidak menimbulkan dendam kepada orang yang membunuh secara sengaja. Jadi sekali lagi, kisos, pancung atau penggal kepala itu merupakan hukum kitabullah, ketetapan yang telah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran. Ada juga
ketetapan yang telah ditulis oleh Allah dalam Al-Quran, seperti hukuman bagi para pelaku zina. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Az-zaniyatu bermula pezina perempuan, waz-zani dan pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin, maka deralah tiap-tiap salah satu di antara mereka berapa kali? Mi'ata jaldah, yaitu 100 kali. Nah, ini maksudnya kitabullah, ini sudah ketetapan dari Allah. Jadi orang-orang yang berzina, laki-laki dan perempuan, maka deralah mereka, cambuklah mereka sebanyak 100 kali. Dan ini berlaku bagi pezina gairu muhsan, yaitu pezina yang belum menikah. Adapun pezina muhsan atau pezina yang sudah menikah, maka hukumannya beda lagi. Maka hukuman bagi pezina yang muhsan, arti muhsan itu yaitu terpelihara jiwanya. Jadi orang-orang yang sudah menikah ini kan terpelihara jiwanya. Nah, hukuman bagi orang-orang yang sudah menikah kemudian berzina beda lagi, maka dia dirajam. Nah, ini kitabullah, ketetapan Allah ini, ya, bagi mereka para pelaku zina. Zina muhsan dirajam, zina ghairu muhsan mereka dicambuk atau didera sebanyak 100 kali. Termasuk kisos, hukum pancung, hukum penggal kepala, ini merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, intinya sebenarnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah ini, baik itu berupa hukum kisos atau hukum bagi para pezina, tujuannya satu, yaitu jangan sampai murka Allah itu datang kepada orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Satu orang berdosa, satu orang berbuat zina dalam kampung kita, maka itu dapat memancing murka Allah, dapat memberikan hukuman bagi satu kampung itu. Makanya ulama sepakat, jikalau ada orang yang berzina dalam kampung atau dalam sebuah negeri, selain mereka dihukum dera atau cambuk, asingkan mereka, ya, suruh mereka keluar dari kampung itu atau buang mereka dari kampung itu, karena dengan sebab perbuatannya itulah dapat memancing murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jangan kita beranggapan bahwa hukum Islam itu keras, hukum Islam itu kejam, hukum Islam itu tidak berperi kemanusiaan, ya. Semata-mata hukum Islam itu yaitu menyelamatkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 869. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadal halimu ayyakuna nabiyan." Hampir saja al-halim, sifat penyantun. Jadi Allah memiliki sifat penyantun. Hampir saja sifat penyantun yang dimiliki oleh manusia itu ayyakuna nabiyan, mendekati derajat seorang nabi. Jadi sifat penyantun, pemurah yang dimiliki oleh seorang manusia itu hampir saja dia memiliki sifat atau dia mewarisi sifat nabi. Jadi sifat nabi ini kan penyantun. Penyantun maknanya nabi itu terhadap orang non muslim atau orang kafir dia baik,
terhadap orang muslim atau orang beriman lebih baik lagi. Nah, ini sifat penyantun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang memiliki sifat seperti ini, kita manusia yang memiliki sifat seperti ini, hampir saja kita mendekati derajat Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam cerita yang masyhur, cerita yang terkenal itu kan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaitu menyuapi orang kafir yang buta. Nah, setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyantuni orang kafir yang buta itu. Kemudian orang kafir yang buta itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai pemuda, siapa engkau?" Ya, kemudian Rasulullah tidak menyebut namanya. Dia hanya berkata, "Saya seorang yang beriman." Kemudian orang tua yang buta itu berkata, "Jangan sekali-kali engkau percaya kepada Muhammad itu. Dia adalah seorang pembohong." Tapi Rasulullah SAW dengan ikhlas memberikan makanan kepada orang tua yang buta itu sampai wafat Rasulullah SAW. Nah, kemudian datanglah Abu Bakar kepada Aisyah bertanya, apakah sifat penyantun yang dimiliki oleh Rasulullah SAW? Kemudian Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW sering mendatangi orang tua buta dan berikan makanan. Datanglah Abu Bakar kepada orang tua itu. Kemudian Abu Bakar meneruskan tradisi atau cara Rasulullah SAW berikan makan. Ketika Abu Bakar mendengar perkataan orang buta itu berkata, "Jangan pernah percaya kepada Muhammad karena dia itu adalah pendusta," langsung berubah Abu Bakar. Dan orang buta itu pun tahu. Berkata orang buta itu, "Cara engkau memberikan aku makan beda dengan cara yang seperti biasanya." Nah, kemudian Abu Bakar berkata bahwa orang yang memberi engkau makan setiap hari itu, itulah Muhammad yang engkau berkata ia itu adalah seorang pendusta, dan dia sekarang sudah wafat. Nah, itu sifat penyantun dari Rasulullah SAW terhadap orang kafir, lebih-lebih terhadap orang yang beriman. Jadi kita yang memiliki sifat penyantun ini hampir saja mendekati derajat Nabi atau derajat Rasulullah SAW. Rawahul Khatib an Anas. Hadis ini diriwayatkan oleh Khatib dari Anas. Kemudian hadis nomor 870. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana nasu ya'udu Daud adalah manusia datang menjenguk Nabi Daud alaihi salam. Yazunnu annahu bihi maradan." Manusia-manusia yang menjenguk Nabi Daud itu menyangka bahwa Nabi Daud itu maradan, dalam keadaan sakit. Wa ma bihi, maka bukanlah Nabi Daud itu sakit. Jadi penduduk-penduduk Bani Israel itu datang menjenguk Nabi Daud, yang mana Nabi Daud itu dalam keadaan gemetar, keluar keringat dingin, gemetar, keluar keringat dingin. Kemudian penduduk negeri itu berkata bahwa Nabi Daud ini sedang sakit, padahal Nabi Daud itu bukan dalam keadaan sakit. Illa syiddatul khauf, kecuali keadaan Nabi Daud itu disebabkan karena takut minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kondisi Nabi Daud yang pucat, kemudian badannya dingin, dalam keadaan gemetar, itu dalam keadaan takut. Nah, penyebabnya dalam kisah-kisah Israiliyat,
Dalam kisah-kisah Israiliyat ini disebutkan bahwa Nabi Daud ini seorang raja yang besar dan mulia. Jadi orang-orang yang ingin bertemu dengan Nabi Daud ini harus melewati proses yang panjang, pengawalan yang ketat. Nah, tiba-tiba datanglah dua orang yang tanpa melalui, bahasa sekarang itu protokol, tidak melalui pengawalan, tiba-tiba datang ke kamar Nabi Daud. Nabi Daud kaget. Kemudian Nabi Daud berkata, "Siapa wahai engkau dua pemuda yang tiba-tiba datang ke dalam kamarku?" Nah, kemudian dua orang yang datang ke kamar Nabi Daud itu berkata, "Saya datang kepadamu wahai Raja Daud untuk bertanya. Kami ini bersaudara, tapi kami bersaudara tidak pernah akur." Kemudian Nabi Daud berkata, "Apa penyebabnya?" Saya memiliki 1 ekor kambing, sedangkan saudara saya memiliki 99 ekor kambing. Saudara saya yang memiliki 99 ekor kambing ini ingin mengambil kambing yang saya miliki agar genap menjadi 100. Ini dalam kisah Israiliyat. Nah, kemudian mendengar cerita itu, Nabi Daud pun marah. "Mendengar ceritamu, aku ingin memukul dahi dan hidung dari saudaramu yang ingin mengambil kambing yang kau miliki." Kemudian dua orang yang datang itu berkata, "Kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah yang ingin memberikan engkau petunjuk wahai Daud, bahwa engkau telah memiliki 99 orang istri. Tapi mengapa engkau mengambil salah satu istri dari pendudukmu yang sedang pergi berperang, agar genap istrimu itu menjadi 100. Nah, mendengar cerita itu baru Nabi Daud meminta tobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah suatu kesalahan. Bahwa dia mengambil istri dari penduduk yang sedang berperang pada saat itu, padahal suaminya masih ada. Nah, itulah penyebab dari Nabi Daud merasa badannya gemetar, didatangi oleh dua malaikat, diberikan nasihat atas apa yang telah ia lakukan dari kesalahannya. Nah, ini termaktub dalam cerita-cerita Israiliyat. Nah, jadi penyebab Nabi Daud itu sakit yaitu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sakit. Rawahu Ibnu Asakir an Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis nomor 871. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana rajulun yudayyunun nas." Terdapat seorang laki-laki yudayyunun nas yang senantiasa memberikan keringanan kepada orang lain dengan cara berhutang. Terdapat seorang laki-laki yang memiliki sifat pemurah, artinya membantu orang lain dengan memberikan hutang kepada orang lain. Nah, fakana yaqulu li fatah, maka laki-laki yang memberikan pinjaman atau hutang berkata kepada seorang pemuda yang dia suruh untuk menagih hutang itu. Apa kata laki-laki yang berikan hutang itu kepada pemuda yang disuruh untuk menagih itu? Iza ataita mu'siran, apabila engkau mendatangi orang yang berhutang, mu'siran, dalam keadaan yang sulit atau dalam keadaan yang tidak bisa ia membayar hutang itu, fatajawaza anhu, maka bebaskanlah ia. Artinya berilah ia tempo, berilah ia keringanan, jangan dipaksa jikalau ia tidak memiliki uang untuk membayar hutangnya. La'allallaha
semoga Allah ayyatajawaza anna, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan juga keringanan kepada kita. Nah, ini kata seorang laki-laki yang memberikan hutang kepada orang lain itu. Ya. Jadi ia memberikan keringanan kepada orang yang berhutang itu. Jikalau tidak memiliki uang untuk membayar, ya jangan dipaksa. Semoga Allah juga meringankan urusan-urusan kita di atas dunia ini dengan kita meringankan urusan orang lain. Nah, falaqiyallaha. Nah, kemudian meninggallah orang yang memberikan hutang kepada orang lain itu. Falaqiyallaha. Kemudian ketika dia meninggal itu, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatajawaza anhu, disebabkan karena keringanan yang diberikan orang yang beri hutang itu kepada orang yang berhutang. Nah, ini penyebabnya. Jadi orang yang meringankan beban orang lain, maka Allah juga akan meringankan bebannya kelak pada hari kiamat. Orang yang menutup aurat orang lain di atas dunia, maka Allah juga akan menutup auratnya pada hari kiamat kelak. Dan wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya itu menolong sesama saudaranya sendiri. Nah, ini kuncinya ini. Ya. Jadi sekali lagi, bagi orang yang memiliki kemampuan memberikan pinjaman kepada orang lain dalam bentuk hutang, kemudian ketika dia menagih, orang yang ditagih itu mengalami kesulitan untuk membayar, maka ringankanlah bebannya. Bisa jadi dengan cara kita meringankan bebannya itu, itulah asbab, itulah penyebab Allah ridha kepada kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Sebagaimana hadis yang bacakan barusan itu, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa juga menolong kepada akhihi, saudaranya. Nah, ini kuncinya. Jadi kunci keridaan Allah itu datang, yaitu kita senantiasa menolong sesama saudara kita. Rawahu Syaikhan an Abi Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syaikhan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis telah kita baca dan kita bahas pada Jumat subuh pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita bahas, apa yang kita kaji pada Jumat subuh pagi ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kitab Mukhtarul Hadis ini pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.